إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. معاشر المسلمين jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah mengenai waktu. Ciri-ciri yang menonjol dari ayat sumpah adalah diawali dengan huruf waw qasam atau waw yang menunjukkan arti sumpah. Di antaranya ada wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam, dan lain sebagainya. Intensitas penyebutan yang berulang-ulang meskipun dengan diksi yang berbeda mengindikasikan betapa pentingnya menjaga dan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia diberikan porsi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik perbedaannya terletak pada cara pengelolaannya dengan tepat atau tidak. Tidak sedikit yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah sehingga menjerumuskan dirinya pada jurang kesia-siaan, padahal kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya untuk mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal yang akan dibawa pulang ke kampung akhirat kelak agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 4. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Asr adalah waktu atau masa yang padanya terjadi aktivitas anak Adam yang baik berupa kebaikan maupun keburukan. Baik dan buruk aktivitas keseharian yang dilakukan manusia merupakan pilihannya sendiri yang tentu dengan segala konsekuensi berpulang kepada pribadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Era globalisasi yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi informasi selain mendatangkan segudang manfaat bagi umat manusia juga memiliki efek samping yang tidak bisa dianggap sepele. Ketergantungan manusia pada gawai terkadang berimbas pada depresiasi produktivitas dalam penggunaan waktu. Telepon genggam yang pada awal kemunculannya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi kini dirancang multifungsi dengan beragam fitur menarik yang ditawarkan. Salah satunya adalah aplikasi game online yang cukup digemari oleh kaum muda. Sudah menjadi pemandangan biasa di zaman ini menyaksikan sebagian generasi muda
nongkrong di kafe-kafe dengan telepon genggam yang tak lekang dari perhatiannya. Mereka sibuk berkompetensi dalam permainan yang membuatnya betah duduk berjam-jam sampai larut malam. Bahkan mungkin meninggalkannya atau paling tidak mengulur-ngulur waktu pelaksanaan sholat. Belum lagi ucapan sumpah serapah kotor yang sudah dianggap lumrah terucap saat kalah dalam permainan game tersebut. Coba bayangkan, jika seandainya waktu yang dihabiskan dalam goyan game online yang melenakan itu dialokasikan untuk menambah pengetahuannya, baik pengetahuan agama, untuk meningkatkan kualitas keislaman, maupun pengetahuan umum untuk mengasah life skill yang berguna untuk peningkatan taraf hidupnya. Tentu banyak hal positif yang didapatkan, bahkan bisa ditularkan kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, detik waktu yang dilalui oleh setiap insan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat nanti. Oleh sebab itu Allah memperingatkan hambanya untuk senantiasa memperbanyak tabungan amal sebelum ajal tiba. Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, maka amalan tidak akan diterima lagi dan otomatis pintu taubat sudah tertutup. Ketika itulah penyesalan akan datang. Tetapi itu sudah terlambat. Tidak mungkin bisa kembali lagi menjalani kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang dapat menyembuhkannya, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan, dan betis dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengingatkan umatnya untuk menghargai waktu. Begitulah besarnya atensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang dicintainya agar mereka tidak menanggung kerugian akibat menyia-nyiakan karunia waktu yang telah diberikan kepadanya. Dalam suatu kesempatan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar sebagaimana hadis berikut. An Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatik limaradika wa min hayatik limautik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi, dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara implisit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengefisiensikan penggunaan waktu dan melarang mengulur-ulur waktu atau menunda pekerjaan yang masih bisa dilakukan saat ini. Karena belum tentu hari esok masih memiliki kesempatan yang sama. Tidak menghargai waktu adalah kerugian yang amat berbahaya bagi seorang muslim. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يشكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.